selamat datang lagi di YouTube channelnya Her World Indonesia. Dila Agnesia hari ini senang sekali karena it's a good man edition. Dan sekarang ini ceritanya aku sudah bersama dengan salah satu really good man ya. I can say that he is really a good man. So please welcome Sal Priadi. Hai, halo. Hai, Sal Priadi. Apa kabar? Sehat. Salaman dulu. Sehat. Congratulations album barunya. Thank you very much. Selama 4 tahun. Men, lu bayangin ya. Waktu itu ngeluarin album kepotong pandemi. Betul. Iya kan? 2020. Iya kan? Yang Februari. Ya, iya kan? bener. Kepotong pandemi. Tapi itu tidak membuat lo ngedrop. Bahkan lagu-lagu lo di album yang pertama juga semuanya it was a big hit. 4 tahun. Jadi album lagi. Betul. Lo keren. You're a good man. Thank Keren you, Dil. Lo bisa gini ya, bisa bertahan sampai akhirnya ngeluarin karya lagi ya di 4 tahun kemudian. Apa yang bikin lo, entah itu gak tahu ya, buat Sal nunggu 4 tahun itu kelamaan atau it's ideal? Ini udah ideal banget. Ya. Itu gimana? Sebenarnya sih yang bikin ngerasa agak lumayan terpukul waktu itu karena pandemi ya. Iya, jadi gue beneran baru kayak rilis album banget. Ya elah. And then beberapa bulan kemudian pandemi. Jadi banyak rencana yang kita gak bisa jalanin. Misalnya tour gitu, showcase itu gak bisa dijalanin. Virtual semuanya jadi kayak online gitu. Sementara kita kayak ini kan manggung tukeran energi sama penonton ya gitu. Terus kayak jadi basa-basi gitu rasanya. Nah itu sebenarnya yang sangat memukul gitu. Tapi gimana terus bangkit ya, karena gue merasa gue punya tanggung jawab untuk tetap menceritakan karya yang gue udah bikin gitu. Sehingga yaudah muncullah ide-ide, kita sempat bikin online virtual show segala macam. Sampai ya setelah pandemi akhirnya kita bisa bikin tour pertama, showcase pertama album Berhati gitu. Baru Berhati, 2023. Setelah itu di dalam proses ya semua kebingungan dan kesedihan itu gue tetap menulis gitu. Tetap nabung ya. Tetap nabung. Deposito Betul. Buat next album sebenarnya ya. Betul, beberapa tema udah ditemukan gitu. Akhirnya baru 2024 albumnya sekarang rilis muncul dengan tajuknya adalah diperkenalkan Markers and Such Pens Flash Disc. Ribet ya. Kenapa sih itu dia? Kenapa sih pakai gitu. bahasa Inggris gitu kan ya? Pemilihan title album kali ini ajarin gue. Ya, Markers and Such Pens Flash Disc. Ya. Markers. Ya, and such pens and flash disk. Masih ada yang punya flash disk hari gini ya. Nah, tapi itu lo loh yang kayaknya flash disk apa nih gitu. Markers and such pens flash disk. Apa sih? Jadi sebenarnya ini tuh rak di studio gue sesederhana itu. Saat gue kayak menulis lagu tuh pemandangan gue yang sering gue lihat ya udah rak itu gitu. Rak ini untuk naruh banyak barang yang kececeran di studio lah gitu. Salah satunya adalah Markers and Such Pens Flash Disc gitu. Karena gue sering naruh barang kececeran. Ada painting di situ, ada macam-macam, ada kunci segala macam lah. Terus waktu gue membayangkan apa nama album yang cocok untuk gue gitu ya, album kedua ini. Terus gue ngerasa kayak karena penulisannya beragam, temanya beragam di album kedua, gue ngerasa kayak harus dirapikan di satu tempat. Jadi sama seperti rak itu merapikan barang-barang gue yang kececeran, album ini merapikan cerita-cerita yang ada di dalam perjalanan 4 tahun itu gitu kira-kira dulu. Filosofi lo gila banget sih. Walaupun sampai kaget. Walaupun ternyata remeh-temeh ya sebenarnya dari enggak itu sangat dari rak gitu. Dari rak ya. Sal, lo kok bisa sih punya pemikiran sesimpel itu, tapi lo roasting gitu ya. Wah, that's a good word. Jadi filosofi yang deep banget ya, kayak ya ini semua harus dirapikan, karya yang beragam ini harus dirapikan jadi satu album, sama seperti ini office desk gue gitu. Lo bisa sesimpel itu sih? Gue nggak tahu gimana cara menjelaskan ini, tapi ya mungkin gue hanya mencoba untuk bisa peka terhadap sekitar gitu ya, menangkap apa yang ada di sekitar gue aja. Gue nggak mau terlalu jauh, misalnya lompat ke dalam judul-judul lain yang ya pasti ada kan pilihannya yang terlalu banyak, wow gitu atau yang jauh. Hari ini gue sedang berusaha untuk dan praktis. Gue praktis untuk bisa menemukan sesuatu yang dekat dan ya udah itu aja yang gue pakai gitu ya. Yang dekat buat spontaneous dan itu yang gue pegangin di album 2 gitu. Tadi lo cerita kalau di album yang baru gue sampai belum belajar, sampai belum atau singkat aja Mas PF. Mas PF. Kita singkatnya Mas PF. Markers Such Pens Flash Disc.
lo tadi cerita kalau ini isinya beragam banget dan it's gonna be your duty untuk memperkenalkan ini sama semua penikmat karya lo, ya kan? Ketika beragam, lo nggak merasa itu tantangan ya? Karena kan mungkin orang yang suka sama Sal itu mungkin kalau gue ya dari Amin paling serius di album sebelumnya Ikat Aku di Tulang Belikatmu gitu kan ya, terus lagu Serta Mulia juga di situ ya. Betul. Ya, di luar album tapi sebelumnya. Seera lah ya, seera ya. Itu kan satu tone gitu. Di sini lo mau nyajiin yang beda, huge, beragam, variatif banget. Lo gak merasa itu jadi tantangan ya? Tantangan dan gue memang menyukai itu gitu. Lo suka banget tantangan ya. Gitu. Tapi lu kalau gue nggak salah lu Aries ya. Kalau gue salah. Moon gue Aries, tapi gue Sun-nya Taurus. Mampus. Jadi memang kebanyakan Aries-nya. Aries gitu ya emang ya? Iya, kayak suka dengan challenge dan ambisi. Ambisius. Mungkin. Lo ambisius juga? Ya, ambisius, lumayan. Kelihatan. Jadi gimana challenge itu mau lo jawab kayak gimana dan mau lo sajiin kayak gimana sama penikmat karya lo? Kalau ngomongin spesifik soal genre, gue itu nggak pernah merasa bahwa gue harus menawarkan satu genre tertentu. Karena gue bukan musisi yang berangkat dari genre. Misalnya gue musisi blues, musisi yang blues, bukan musisi yang berangkat dari genre gitu. Gue musisi jazz gitu kan, selalu menawarkan itu. Nah, gue sadar bahwa gue cuma punya cerita dan gagasan. Sehingga cerita yang gue punya bisa diantar dengan genre yang macam-macam gitu, sesuai dengan kebutuhan ceritanya. Kalau misalkan di album 1 gue merasa cerita yang gue punya diantarkan dengan rasa yang orkestra gitu, rasa yang lumayan grande gitu. Itu karena ya memang gue merasa itu pantas diceritakan dengan cara seperti itu. Album 2 punya rasa yang berbeda gitu. Gue ada pandemi, perjalanan hidup gue berubah gitu, yang membuat cara penceritaan gue juga jadi berbeda. Jadi beda lagi ya. Pilihan kata, kalimat yang ada di sana, genre lagu yang ada itu mengikuti apa yang mau gue ceritakan. Kira-kira gitu, Dil. Jadi challenge-nya justru ke itu tadi mencari apa ya kira-kira suasana yang cocok, musik yang cocok untuk menggambarkan cerita gue itu sebenarnya. Sal, kan kalau gue dengar cara lo bercerita ya, lo tuh pengen menyampaikan karya ini jadi cerita lo. Pernah kepikiran gak sih untuk ngebalik jadi justru cerita dari penikmat karya lo untuk lo bikin jadi lagu? Di dalam album ini itu bukan semuanya memang cerita gue. Bukan semua cerita tentang betul. Lo. Tapi gue misalnya mendengar cerita orang gitu atas Satu ini. dong ceritain Sal yang buat lo tuh kayaknya ini cerita orang. Misalnya ya sudah gitu. Ya sudah, Ya sudah itu kan di dalam lagunya itu gue menceritakan ada seseorang yang hatinya patah. Terus gue menarasikan ceritanya dia. Sudah hatinya ini tinggal satu-satunya kau patahkan juga. Itu maksudnya gue lagi ngomong sama, misalnya lo disakiti. Gue lagi ngomong sama orang yang nyakitin lo. Lo gak kalau ke gue emang iya kok gue disakiti. Boleh spill namanya? Jadi klarifikasi juga. Terus. Tapi modelnya gitu tuh. Jadi kayak ada orang nyakitin lo, terus gue lagi ngomong sama dia nih, udah hatinya ini tinggal satu-satunya kau patahkan juga. Gue lagi ngomong sama orang itu gitu. Nah itu juga dari thanks Sal. Tuh, denger. Itu juga dari cerita orang gitu. Gue ada orang yang gue kenal gitu ya, gue saksikan dia patah hati dan gue pengen ngomong itu ke orang yang menyakiti dia. Gitulah kira-kira. Lo lebih suka mana? Lo lebih suka bikin sebuah karya berdasarkan apa yang pengen lo ceritain atau lo menarasikan cerita orang lain? Semuanya sama aja. Semua sama aja. Semua punya keseruannya sendiri-sendiri. Dan lo bisa membagi hati untuk dua apa ya? Ini kan yang satu cerita lo, yang satu cerita orang yang lo narasikan. Lo bisa membagi hati yang sama untuk kedua jenis karya? Bisa. Gue kalau misalnya pun dari cerita orang itu kan akan gue kemas sedemikian rupa supaya dia punya kedekatan sama gue. Maksud gue adalah kan kita harus ngerasain ya teksturnya dia patah hatinya. Kita bisa rasain nggak itu kan juga lo. Embrace-nya tuh harus berasa gitu ya. Nah itu yang sebenarnya lumayan challenging di gue karena gue harus kayak merasakan ya gue terasa nih sakit hatinya gitu. Terus kemudian gue tulis dan gue ceritakan. Mic lo kedebuk-debuk. Oh sorry. Gak profesional nih. Anak-anak podcast baru nih. Tapi gitu kira-kira. Gitu ya? Oke, berarti Sal bisa membagi hati asal jangan sardesnya ya. Waduh. Aduh, sahabat ya. gua. Oke, gue suka banget sama semua cerita lo. Dari semuanya ada, kalau dari lo sendiri ya, yang menceritakan Sal banget di album lo yang paling baru ini, Markers Such Pants Flash Disk, yang paling lu banget apa? Nah, untuk album ini dari awal. Dari album pertama yang Sal banget apa? Lagu apa? Lo jangan mentang-mentang ada album baru jadi terus ngomongin album barunya doang ya. Terus lo lupa.
Sulit. Yang Sal banget. Tapi mungkin gue nggak bisa bilang spesifik ceritanya kali ya. Tapi mungkin dari proses pembuatannya. Ceritanya bisa jadi bukan cerita gue. Tapi Nyala, lagu pembuka album ini, itu gue merasa bahwa itu lumayan merepresent gue pada saat itu, pada era itu. Secara bunyi-bunyian, secara cara penulisan itu merepresent album Berhati gitu, dan itu artinya merepresent gue di era itu gitu. Jadi Nyala jadi jawabannya. Kalau di yang kedua, gue rasa kedua ini kalau dibilang kayak Sal itu apa, mengenal Sal gimana, album 1 atau album 2, menurut gue jawabannya album 2 gitu. Karena menurut gue album 2 karena gue in real life lebih kayak gitu dibanding dengan misalnya album 1. Album 1 kan penuh dengan gitu, theatrical and I'm not like that. Di hari-hari gue gitu. Aslinya enggak gitu ya? Kan enggak juga. Tahu gitu kan gue kayak cheerful gitu, balls of energy gitu. Di album 2 lebih represent gue. Tapi kalau harus pilih misalnya satu judul lagu yang personal gitu rasanya ya. Ada titik-titik di ujung doa menurut gue jadi salah satu. Titik-titik di ujung doa? Iya, karena itu ceritanya personal. Banyak pelajaran yang juga gue dapatkan ketika gue menulis lagu itu. Maksud gue, anjrit kok gue bisa ngomong gini ya gitu. Maksudnya ini kan sesuatu yang gue hanya pikirkan selama ini. Tapi ketika gue menulis, gue itu kan lagunya tentang memaafkan kesalahan orang yang sudah menyakiti lo. Atau lo justru yang minta maaf sama dia. Kebayang maksud gue? Lo lagi minta maaf sama orang yang nyakitin lo. Bukan dia yang lo minta untuk minta maaf. Gelo ya lo ya. Lo minta maaf. Itu jadi pelajaran buat gue. Dan di saat proses gue nulis, gue kayak, anjir gue bisa ya menyampaikan ini gitu. Yang selama ini tuh cuman jadi usaha yang besar dari gue untuk bisa maafin orang yang menyakiti kita tuh, bahkan kita yang minta maaf sama dia. Gelo. Itu jadi lagu dan ya itulah kira-kira salah satunya. Itu. Yang bisa menggambarkan. Oke, menarik. Berapa lama lo ngerjain? Kan 4 tahun penantiannya. Ini album dikerjain berapa lama? Kalau masuk ke rekaman, kita bisa bilang singkat. Cuman 3 bulanan. 3 bulanan. Tapi tentu saja penulisannya panjang. Misalkan 2 tahun, 3 tahun, bahkan dari album 1 kan 4 tahun kita punya jeda waktu. Tapi kalau proses rekaman, masuk rekaman, vokal, mixing, mastering, 3 bulan. 3 bulan intensif. Intensif, betul. Kalau misalnya saat ini ya, nih bro-bro, sahabat-sahabat terdekat lagi nonton, lu pengen bilang terima kasih sama siapa aja buat 3 bulan intensif itu? Dude. Terima kasih sama banyak banget orang. Wah, bagus sekali kesempatan ini. Terima kasih banyak. Bilangin apa coba? Gue terima kasih sama tentu saja tim gue. Tri Wardoyo, Tri, we love you Tri. Soalnya kemana-mana gue sebagai manajer. Terus ada dia adalah manusia yang paling harus sehat di dunia ini selain betul, lu. Ya. Betul. Lu boleh sakit, dia kagak boleh. Dia justru dia kagak boleh sakit. Karena kerja di balik layar repot ya. Repot. Terus lalu ada Anya Anggarda karena Anya yang memberikan gue deadline bahwa gue harus menyelesaikan albumnya. Tanpa Anya menurut gue. Anya lagi. Ya kan? Arya Sulawan. Betul Arya Sulawan. Betul. Ya kan? Itu kalau gak ada dia, gue rasa gue bisa kayak tahun depan aja deh. Gitu. Dia yang memberikan deadline. Terus semua tim gue, Angga Utama, Dita, orang rumah, Sarah, yang di dalam prosesnya tentu saja gue lumayan chaos lah dengan semua kesibukan dan kerepotan isi kepala gue sendiri. Dan yang terutama juga ada 6 producers yang berjasa atas album ini. Keren. Petra Siombing, Randy Pandugo, Gusti Irwan Wibowo, Gala Yudatama, Rifan Kalbuadi, dan Mahatam Tama Aryadi Negara. 6 orang ini tanpa mereka, gue rasa album ini ya nggak jadi lah. Nggak jadi. Karena siapalah gue. Lu salve aja sih tetap. By this far sih lu masih sal sih gitu kan ya. Tapi orang-orang ini yang membantu gue mentranslate cerita gue ke bahasa musik. Oke. Happy? Sangat happy. Sangat happy. Sangat happy. Skala prosesnya 1 sampai 10? 11, 12, 15. Nice, our good man. 20, happy banget. Oke, ini good man kita lagi happy ya. Lagi happy karena karyanya. Dan gue yakin banget orang yang menikmati karya lo itu juga kan se-happy lo. Karena we do believe lo menyampaikan karya ini dari hati banget. Thank you Dila. Thank you banget udah ngasih warna ya. Ini karena kan di album yang ini tuh warnanya beda sama album sebelumnya gitu kan ya. Thank you so much. Thank you. Sekarang kita pengen ngebahas Sal as a good man. Tadi kan udah kan, tadi saya berani bilang terima kasih sama 6 producers yang keren-keren ini gitu kan ya. Terus udah gitu Sarah juga karena kan gue inget lagu lama lo, lagu lo yang sebelumnya sih
Lewat sudah pukul 2. No. Ada part yang Irama gue Laut Teduh. suka banget. Itu kan kayak kita makan enak. Oh, besok kita pergi makan. Besok kita pergi makan. Iya. Ada kata-kata di lagu lo tuh ya yang sampai gue quotes untuk jadi postingan Instastory gue. Ya. Terima kasih. Iya. Hatimu kau serahkan banyak di sana. Tapi hatimu punya orang rumah juga. Tapi hatimu punya orang rumah juga. Oke. Sal yang lain. Sal di rumah. Ya. Kemarin ini kebetulan banget ya. Ini yang lagi nonton di YouTube channelnya Her World Indonesia. Kita tuh sempat ada di satu momen Sal lagi perform. Tiba-tiba Barat naik ke atas panggung. Tuh anak bener-bener lu versi kecil banget ya. Rusuhnya ya. Saset ya. Dari saset ya. Rusuhnya sama banget ya. Travel size. Dan jujur ya. Jujur ya. Sal. Perkenalan musik. Perkenalan lo sama musik dulu ya. Lu masih ingat ya? Pendek aja? Iya. Pendek, masih ingat gak kayak gimana? Ingat kenalan gue sama musik. Gimana kenal musik pertama? Keluarga gue keluarga musisi. Keluarga lo keluarga musisi. Betul. Akankah lu menurunkan itu sama Barat? Gue akan membebaskan apa yang dia mau. Tapi tentu saja ya karena gue musisi, jadi pasti dia dekat dengan musik juga. Karena gue setiap hari mendengarkan lagu, gue setiap hari bikin. Tapi gue membebaskan apapun yang dia mau lakukan. Lo akan bebasin gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata turns out enggak gitu, dia memilih untuk nggak jadi musisi, dan it's okay. It's okay banget lah. It's okay banget. Ya. Gue akan berusaha untuk mendukung gitu. Oke, nice. Ada keterlibatannya Barat nggak sih di album lo? Wow. Selain pastinya kalau lagi manggung naik panggung ya. Dan gue percaya si Flash Dispen dan whatever yang itu nggak berantakan, salah satunya adalah dia adalah ini ya kontributor terbesar. Kontributor terbesar dengan memberantakan barang itu. Iya. Ya tentu saja keluarga menjadi salah satu inspirasi yang besar karena kalau kita mengingat pandemi gitu waktu itu nggak ada lagi hal yang kita lihat gitu selain rumah dan selain keluarga dan selain orang terdekat. Dan gue menuliskan lagu-lagu seperti misalnya mesra-mesraan kecil-kecilan spesifik dengan nama Ba gitu, nama panggilan Barat. Itu untuk dia. Apakah dia menginspirasi? Tentu saja. Nggak cuman secara langsung tapi kehadiran dia gitu ya. Dengan semua keramaian suaranya yang ada di rumah, suasana yang dia bangun, itu ya tentu saja menginspirasi. Oke, gitu. Karena kan gini ya, kalau misalnya gue ingat Sal, lo tuh kan gak cuman sebagai musisi, gue suka banget lo di filmnya Prilly. Ketika berhenti di sini. Kita berhenti di sini. Tengil-tengilnya Sal di situ, itu asli ya Sal. Iya nggak? Iya. Itu asli ya lu? Iya kan? Ada irisan tuh sama karakternya. Iya kan ya. Tapi gue bilang, ini mah Salma nggak susah meranin ini mah dia mah begini emang juga ya kan. Iya. Tapi gue ingat juga ada berapa film sekarang udah ada? 4. Ya. Sama gue ingat lo pernah main teater. Iya, 2 teater. Iya kan? Ya. 2 teater ya. Salah satu ada yang sama Gusti juga ya? Enggak, jadi Anugerah Terindah sama Titi Mangsa sama Setelah Lewat Jam Malam sama Teater Garasi dan kawan-kawan media. Banyak banget apa ya? Lo tuh kalau misalnya disebut seniman, lo bener-bener seniman sejati. Tinggal gue tungguin lo ngelukis aja. Waduh. Kan biar seniman banget ya. Biar seniman banget. Pakai peci itu ya. Kayak Patinosidin. Topi miring. Udah semuanya. Ada lagi gak sih Sal dalam hidup lo yang pengen lo capai? Punya penginapan. Businessman. It's okay. Kita amini sama-sama, boleh? Tolong semuanya lo amin. Tapi itu yang ya gue masih sama lagi Dila, dari dulu gue berkarir gitu ya. Kini gue cuma punya satu tempat pertunjukan dan penginapan, itu yang selalu gue inginkan gitu ya. Gue gak pernah membayangkan punya 10 album hit semua gitu. Kenapa kalau lu besok tiba-tiba? Ya kalau bisa, bisa sih kita lakukan. Tapi itu bukan jadi kayak satu hal yang memacu gue gitu, satu hal yang terus jadi alasan. Tapi ya 2 itu tadi ya, menurut gue kayak yang belum. Tapi kaitannya sama seni apa ya Dila? Ya gak tahu, terserah bebas. Gak harus seni. Iya. Oh ya itu, kalau gak harus seni itu. Gue rasa 2 itu sih, tempat pertunjukan dan penginapan. Oke. Menarik tempatnya. Segitu aja gue mah sebenarnya. Ambisi tapi ya cukup ambisius. Tapi ya sangat. Kan gak dibilang penginapannya di mana lo bikinnya. Iya. Kalau di Amerika? Kalau di Amerika kan ambisius benar. Di Eropa? Sal, 10 tahun ke depan. Lo capturing. Oh wow. Lo lagi apa? Lo siapa pada saat itu? Masih musisi yang selalu gue bilang lo mengakomodir cerita-cerita para penikmat karya lo. Will you still be there? In the next 10 years? Gue pengen masih bisa ada di sana pasti 10 tahun lagi gitu. Tapi mungkin yang gue bayangkan akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu ya, maksudnya tapi tetap
terus berkarya gitu, terus kayak bisa itu tadi ya, cuman kayak lihat kerja keras yang selama ini mungkin dilakukan gitu. Jadi kebanyakan akan lebih gitu sih Dila. Gue berharap lebih damai gitu, feeling peaceful gitu setiap harinya, zen. Iya, zen. Gitu sih kayaknya. Semoga 10 tahun lagi istilah healing masih musim ya. Kan, ya. Jadi siapa tahu tempat gue bisa jadi tempat healing ya kan. Bisa. Kita amin paling serius untuk itu ya. Nempel banget Bu, amin paling serius gue sampai udah album baru ini masih nempel. Oke, itu 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Tapi kalau diingat-ingat, ini saat kita lagi ngobrol sekarang, ini tuh kita tuh lagi ngerayain 10 tahun lo bermusik juga ya. Oh wow. Iya gak sih? Iya kalau dari ngeband ya. Dari ngeband sih iya. Iya kan? Bisa jadi ini ya. 10 tahun kan? Iya. Mundur yuk 10 tahun ke belakang. Ya. Kalau waktu itu lo gak ngeband, kalau waktu itu lo ngeband sama siapa aja? Teman-teman SMA gue. Teman-teman SMA gue. Kalau waktu itu lo gak ngeband sama teman-teman SMA lo, lo gak sekolah di situ jadi ketemunya sama mereka, menurut lo sekarang lo lagi di mana? Gue selalu pengen jadi fotografer, jadi mungkin ya udah gantian. mungkin gue jadi fotografer, jadi Her World mungkin, fotografer fashion, gue gak pernah tahu tapi lu jawab gara-gara ngeliat fotografer ya, sebenarnya bukan itu. Tapi gue selalu membayangkan kayaknya gue jadi fotografer karena pertanyaan ini lumayan sering kan, maksud gue kalau lo nggak jadi musisi lo jadi apa gitu. Ya, gue selalu membayangkan gue menjadi seorang fotografer. Oh, oke. Ya nggak sih. Jadi itu pertanyaannya sering ganti. Walaupun sekarang lebih sering beli kameranya dibanding makainya ya. Makanya nanti lagi dulu, beli aja dulu, ya kan? Beli aja dulu. Oke. Selanjutnya, kalau kita kan lagi di Goodman Edition ya, seorang Sal yang di pencapaiannya saat ini. How you define a good man? I think sama dengan bagaimana gue baru belajar soal gue divine cinta, menurut gue. Ada satu menurut gue pelajaran yang lumayan bagus, bukan lumayan lagi tapi sangat bagus dan banyak merubah gue lah soal ini, pemahaman dan penglihatan gue soal cinta. Cinta tuh diartikan sebagai kesempatan kita berbuat baik untuk hidup orang lain. Nah, gue merasa itu banyak merubah gue. Jadi gue, mungkin jawabannya adalah kalau good man ya lo bisa perform love, to give love. Dan cinta yang diartikan sebagai kesempatan lo untuk berbuat baik pada hidup orang lain. Gue rasa itu. Walaupun gue yakin tuh kayak sangat maksudnya tidak mudah ya. Tapi itu banyak merubah gue soal penglihatan gue soal cinta itu. One good man in your life, siapa? Good man in my life, I think it's gonna be kakek gue. Gue banyak menghabiskan waktu dan besar bersama beliau. Beliau sudah berpulang. Gue ingat dia yang ketika misalnya bapak gue nggak di sekitar gitu ya, dia ngajarin gue naik motor, dia nganterin gue sekolah gitu-gitu. Jadi menurut gue ya he's my good man, my version of good man. Namanya Waluyo. Pak Waluyo namanya. Pak Waluyo. Ya. Kalau sekarang Pak Waluyo lagi ya. Wah. Pak Waluyo lagi nonton nih si Taurus dengan risingnya Aries ini. Lo bilang apa sama you're a good man? Gue akan bilang terima kasih tentu saja. Terima kasih untuk semua pelajarannya. Terima kasih untuk sudah merawat gue. Terima kasih untuk menjadi kuat tuh di akhir hidupnya dia. Di tengah banyak kesendirian yang mungkin dia rasakan. Tapi ya terima kasih untuk itu. Wow. Keren. Gue jadi ini deh mengingat. Ya bukan selalu mengingat ya, tapi gue membuka perasaan ini gitu. Ya, pernah kepikiran bikin karya? Ada satu lagu yang lo bikin buat Pak Waluyo? Ya tentu saja pasti jejaknya di mana-mana di lagu gue gitu. Betul, tapi kayak secara spesifik kayaknya belum ya, mungkin. Berarti ini harus ada di album ketiga. Ketiga. Baru album kedua langsung dipaksa album ketiga aja. Ya kan gue kan memotivasi biar tertantang. Betul. Ini kita sekarang nikmati dulu album kedua, lo bakalan tur banyak banget. How you gonna gimana kita bisa ketemu lo udah punya schedule yang
Banyak Ya, banget soal untuk tour, ya. ketemu ya semuanya ya. Mhm. Tour, radio, Ya. banyak teman-teman media dan segala macamnya gitu Ya. kan ya. Ada yang beda nggak dari, kan gini ya, setiap stage act lu tuh kan Sal gitu ya. Apa ya, ada theatrical dan Thank you. selalu gue akan bilang ya it's Hmm. grande gitu ya. Untuk yang kali ini buat album yang kedua ini lo akan Ya. punya Mau strategi sendiri. melakukan apa ya? Mau bikin apa? Gue akan melakukan tour untuk pertama kalinya setelah waktu itu kan pandemi nggak bisa tour kita ya. Akhirnya sekarang gue bisa tour. Tour gue akan terjadi di 5 kota. Memang keren. terdengar sedikit kotanya, tapi di satu kota itu kami akan melakukan beberapa kegiatan. Jadi nggak cuma musik, tapi kita akan bikin workshop yang peserta workshopnya bisa ikutan manggung. Peserta workshopnya bisa ikutan manggung karena gue pingin teman-teman yang ada di sana, komunitas yang ada di sana bisa ikut terlibat di dalam show yang gue bikin. Lalu nggak cuma show gue memainkan musik di album, gue juga akan semacam mengajak Gusti Irwan Wibowo yang jadi produser untuk Dari Planet Lain, membuatkan dia sebuah show berjudul Duh Gusti Ada Orkes. Duh Gusti Ada Orkes. Jadi dia main musik, bawain albumnya dia Duh Gusti, tapi dengan beberapa temannya dia yang kayak modelnya kayak lenong gitu. Jadi kayak interaktif sama penonton, terus komedi gitu-gitu. Itu juga akan ada di dalam rangkaian tour. Community gathering juga ada karena jadi salah satu hal yang selalu gue inginkan untuk bisa kenalan langsung sama pendengar di kota-kota. Itu juga ada. Jadi gak cuman gue membawakan album, tapi ada 4 kegiatan lainnya. Dan mungkin akan lebih banyak lagi kegiatannya. Nah inilah yang dimaksud sama Sal. Sal itu kalau konser maunya bertukar energi dengan audiens. Itu menurut gue yang paling ngangenin. Oh nice. Mudah-mudahan mudah-mudahan cuaca semuanya baik. Amin. Jadi nggak ada yang pakai jas hujan lagi. Iya. Itu udah yang waktu itu aja. Waktu itu aja ya. Itu aja. Chaos, yang ini nggak perlu tukeran virus ya karena pandemi udah lewat kan. Benar banget. Oke, last Sal. Ya. Untuk album ini. Lo pengen para penikmat karya lo membawa kesan apa ketika mendengar One Whole album Markers and Such Pen Flash Disk. Susah. Udah mau sampai closing gue juga kayak susah kayak nyebutnya ya. Apa yang pengen mereka teman-teman kita ini punya kesan di album ini? Oke, mungkin secara singkat 2 hal. Yang pertama bahwa love itu banyak shade-nya, banyak bentuknya, banyak shape-nya, dan yang ada di album ini itu menceritakan tentang beraneka ragam bentuk itu gitu. Dan soal bahwa cinta dimaknai sebagai satu perjalanan, bukan the end product of it gitu, tapi dalam perjalanannya itulah justru yang membuat kita mengenal cinta itu gitu. Itu dalam album. Yang kedua mungkin kalimat yang super sederhana dan sering kali gue sampaikan, boleh sedih tapi harus tetap kartun. Jadi lo boleh sedih tapi semuanya harus tetap ada warnanya gitu, hidup lo harus terus berjalan gitu ya. Jadi statement yang selalu gue sampaikan. Oke. Sal, thank you banget. Terima kasih banyak Gila. Thank you banget. Lo pokoknya punya cerita apapun, mampir lagi ke Herworld, ceritain lagi sama kita. Thank you for the support. Aduh, kita support setinggi-tingginya support ya. Dan thank you very much. Jangan bosan untuk bertukar energi sama audiens. Pasti dong. Jangan bosan untuk mendengar cerita siapapun itu dan menarasikannya menjadi versi lo, karena itu jadi satu hal yang sangat-sangat kita nikmati dan membuat kita semua setuju that you are a good man. Amin. Thank you very much. Priyadi, thank you very much, buddy. Sal Priyadi, thank you for watching us. Thank you, Herworld.